That's ISO? Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa aja yang kita pelajari di modul 1 ini. Modul 1 ini berjudul HTML, yakni Hypertext Markup Language, di mana terdapat beberapa tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui bahasa pemrograman HTML beserta tag dan atribut di dalamnya. Yang kedua, praktikan dapat membuat skrip HTML menggunakan software Visual Studio Code. Yang ketiga, praktikan dapat mengembangkan bahasa pemrograman HTML dalam sebuah studi kasus yang kalian miliki sendiri. Kemudian, ada pengertian dari HTML, yakni bahasa pemrograman standar atau dapat disebut sebagai bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Dalam dunia pemrograman yang berbasis website ini, HTML menjadi fondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Kemudian, HTML merupakan dasar dari pembuatan halaman website. Berikut merupakan fungsi-fungsi dari HTML. Yang pertama, membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Yang kelima, menandai elemen dan membuat online form. Selanjutnya terdapat elemen-elemen pada HTML. Yang pertama ada opening tag, yang kedua ada content, yang ketiga ada closing tag, yang keempat ada atribut dan value. Kemudian terdapat tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. HTML membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik itu berupa list, paragraf, link, dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan tag dalam HTML yang dapat kalian pelajari pada modul yang telah kami berikan. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam codingan HTML kalian. Yang pertama, kita bisa membuat heading pada HTML. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman web. Elemen tag heading memiliki 6 tingkatan urutan, yaitu dari H1 sampai dengan H6. Di sini ada contoh penulisannya dan outputnya. Nah, bisa dikatakan semakin besar tingkatan headingnya, maka output teks yang dihasilkan semakin kecil. Lalu yang kedua, kita bisa membuat format teks pada HTML. Dalam penulisan HTML itu disering gunakan format teks di dalamnya. Misalnya kita ingin membuat cetak tebal pada penulisannya, kita menggunakan codingan B, pakai bold. Jangan lupa untuk opening tag-nya sama closing tag-nya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kita membuat paragraf pada HTML. Nah, untuk pembuatan paragraf pada HTML ini menggunakan tag kurang dari P dan tutup lebih dari. Di sini ada contoh penulisannya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat tabel pada HTML. Nah, tabel merupakan struktur yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom pada HTML. Nah, pembuatan tabel ini menggunakan tag kurang dari tabel lebih dari, kemudian tag tr, tag td, tag th, atau tabel head. Di sini output tabelnya. Lalu selanjutnya kita bisa membuat hyperlink pada HTML. Hyperlink atau biasa disebut dengan link adalah menghubungkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya pada HTML. Hyperlink ditulis dengan menggunakan tag kurang dari A dan lebih dari. Di sini ada contoh penulisannya. Misalnya udah seperti ini, nanti kalau diklik maka akan dialihkan pada halaman tersebut. Selanjutnya kita bisa membuat list pada HTML. Dalam penulisan list pada HTML menggunakan tag kurang dari lebih dari. Nah, terdapat dua jenis tampilan list yang dapat digunakan dalam HTML, yaitu ordered list dan unordered list. Untuk pengertiannya bisa kalian pelajari di sini. Selanjutnya, kita juga bisa menampilkan gambar pada HTML. Nah, untuk menampilkan gambar pada HTML ini bisa menggunakan tag img, kemudian memasukkan atribut crc sama dengan.
Nah, jika file gambar terletak dalam satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar ini, maka bisa langsung memasukkan nama file gambar yang ingin ditampilkan tersebut pada atribut CRC ini. Tetapi, nah, jika file gambar kalian berada pada folder yang berbeda pada file HTML kalian, bisa menggunakan format seperti ini. Terus lalu kita bisa selanjutnya membuat form pada HTML. Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Tag yang digunakan untuk membuat form ini tag form yang di dalamnya bisa berupa kurang dari input lebih dari, koma, atau text area, option, dan select. Bisa dipelajari untuk pengertiannya dan cara penulisannya. Selanjutnya, mengenai Microsoft yang akan kita gunakan pada modul 1 ini, yaitu Microsoft Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Mac OS, dan Linux. Di sini ada beberapa fitur dalam Visual Studio Code yang mendukung pembuatan struktur pemrogramannya. Bisa kalian baca dan pelajari. Ada beberapa kelebihan Visual Studio Code. Langsung saja kita ke studi kasus. Studi kasus. Studi kasus pada modul 1 ini, suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan atau penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website tersebut dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Kita menggunakan software Visual Studio Code. Kita langsung saja ke langkah-langkah pengerjaan. Di sini kalian baca dulu, nanti bisa sekalian dipelajari. Kita langsung eksekusi ke software-nya. Selanjutnya kita eksekusi HTML dengan Microsoft Visual Studio Code. Nah, sebelum itu pastikan kalian sudah mendownload dan menginstal software tersebut di website LSMI WordPress kita. Nah, jika sudah, kita buka softwarenya. Nah, seperti ini tampilan menu utamanya. Langsung saja kita klik file yang di sebelah kiri, pojok kiri, atau di sebelah sini ada, kita klik, atau dengan Ctrl-A. Nah, sebelum memulai codingannya, kita save dulu, atau Ctrl+S. Nah, untuk format nama filenya dengan nama perusahaan kalian. Jadi, di sini saya contohkan dengan perusahaan kamera. Langsung aja, kalau misalnya PT ABC, berarti PT ABC. Jangan lupa .html di belakangnya. Jika sudah, kita save di folder baru. Saya sudah buat. Nah, folder barunya lebih memudahkan nama foldernya itu nama kelompok kalian. Di sini kelompok 1, saya masukkan HTML ini di kelompok 1, folder kelompok 1, lalu di save. Nah, baik, kita mulai untuk codingannya. Untuk pada baris pertama, kita memulai dengan pilih bahasa pemrograman dengan masukkan kode HTML. Nah, di sini untuk yang baris pertama dengan doctype HTML, di mana kita bisa menulisnya dengan otomatis dengan tekan tanda seru. Kemudian di sini ada juga muncul, kita tab atau enter. Nah, otomatis sudah ada codingan seperti ini. Kemudian pada tag head ini, kan ada title, bagian title nih. Nah, untuk dokumen ini kalian bisa ubah nama website perusahaan kalian. Sini saya ubah dengan kamera. Lalu pada tag body ini, masukkan heading 1 untuk judul websitenya. Selanjutnya, kita membuat heading 2 untuk penulisan latar belakang pendiri.
Nah, sini kita tulis. Setelah ini, di baris bawahnya, saya ingin menyisipkan file gambar foto kalian, foto praktikan. Kita mulai codingannya dengan menggunakan IMG CRC. Kita tutup dulu image-nya biar di bawahnya tidak merah codingannya. Nah, IMG CRC sama dengan. Kemudian di sini kita file gambarnya dalam bentuk link, di mana caranya adalah dengan siapkan file gambar foto kalian di folder kalian, folder yang sudah kalian buat tadi, yang pastikan satu file dengan HTML yang kalian save ini. Nah, di sini saya sudah taruh di folder yang sama dengan file HTML. Kemudian kalian buka Google Chrome atau Microsoft Edge. Nah, di sini saya ingin mengambil link dari gambarnya, di mana kita drag fotonya di bagian New tab-nya. Nah, lalu kalian copy. Nanti untuk yang praktikan kedua juga seperti itu ya caranya. Kalian drag ke New tab. Nanti kalian copy linknya. Nah, di mana dalam file gambar ini kan untuk lebar dan tingginya itu berbeda ya dari satu gambar dengan gambar lainnya. Jadi sini kita kasih ketetapan di mana kita buat lebarnya adalah dengan menulis codingan width. Nah, kemudian kita tetapkan dengan 200. Lalu tingginya height dengan disamakan 200. Jadi bentuknya nanti persegi sama panjangnya. Ya sudah. Nah, foto yang kedua, IMG. Jangan lupa diikuti dengan CRC ya, sama dengan. Sudah langsung. Nah, yang tadi saya buka lagi gambarnya dan new tab-nya. Kita drag foto yang kedua. Kita ambil copy link-nya. Kita letakkan di sini. Untuk width sama height-nya saya samakan aja. Saya kopas yang bagian atas. Nah, lalu di bawahnya pasti memberi deskripsi ya dari latar belakang pendiri. Dimana untuk membuat paragraf, kita menggunakan tag P. Lalu ditutup, jangan lupa ya. Nanti ada otomatis closingan tag-nya. Pendiri, kamera. Nah, di sini untuk kamera saya ingin bold. Jadi, menggunakan codingan B dan tutup. Nah, sorry, untuk kameranya kita letakkan di bagian di antara tag bold. Nanti hasilnya nanti jadi cetak tebal. Kemudian kita lanjutkan untuk deskripsinya. Nah, jika sudah membuat deskripsi, untuk selanjutnya saya ingin membuat heading lagi tentang website perusahaan kamera ini, di mana kita enter setelah closing tag P-nya. Karena kita enter kosong tidak memberi pengaruh pada hasilnya, pada output di websitenya nanti, kita kasih format teks BR atau memberi baris kosong. Nah, untuk di bawahnya, di sini heading 2,
about camera. Nah, di sini setelah penulisan heading di bawahnya menyisipkan file logo perusahaan kalian. Kalian siapkan file gambar ya. Di sini saya sudah taruh file gambar di satu folder yang sama dengan file HTML. Lalu saya buka Google Chrome atau Microsoft Edge kalian. Nah, caranya tadi di drag. Kita ambil linknya, copy link. Kemudian kita balik ke VS Code. Di sini untuk codingannya sama seperti tadi. Lalu saya samakan lebar dan tingginya. Jika sudah, lalu di enter bawahnya ini deskripsi tentang perusahaan kalian. Jadi kita memulai deskripsi atau membuat paragraf dengan tag B lagi. Nah, jangan lupa codingan kalian, setiap kalian coding itu di Ctrl S, Ctrl Save, oke? Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jangan lupa untuk menambahkan judul website kalian di bagian H1. Nah, di sini aku menggunakan judul welcome to kamera. Lalu setelah terlibat latar belakang buat kamera, di sini tambahkan lagi katalog kamera. Headingnya menggunakan heading 2, sama seperti buat kamera dan latar belakang. Judulnya adalah katalog kamera. Lalu enter. Kemudian karena di sini berupa katalog, jadi kita menggunakan penomoran atau menggunakan list. Ini all. Kemudian dari all ini kita menggunakan list. Nah, dari list ini kalian yang pertama nama produknya bisa kamera A sesuai produk kalian masing-masing, kemudian ditambahkan gambar dari kamera tersebut. Nah, untuk gambarnya ini kalian bisa nge-drag foto yang udah kalian unduh untuk foto produknya. Misal ini kita drag ke Chrome. Kemudian kita salin ini, lalu nah seperti ini. Kemudian berikutnya kita tulis sesuai dengan kalian, bebas boleh berapa. Ini aku nulisnya 100 dan hitnya 100 juga. Dan di enter. Kemudian kita menggunakan P untuk paragraf. Kita akan membuat penjelasan dari kamera jenis tersebut. Kemudian kita klik BR lagi agar kalimat yang kita jelaskan itu runtut dari atas ke bawah. Misal harga sewanya ini bebas untuk kalian sama dengan 500.000. 500.000. Kemudian BR lagi. BR kualitas kameranya bisa 500, 300 MP. Kemudian BR lagi
Oke, yang terdapat toko tersebut terdapat 5 unit. Dan boleh lagi, ini jangan lupa. Nah, kemudian nambah lagi linknya, karena pasti dari toko tersebut memiliki beberapa jenis produk. Kamera B, kita tambahkan lagi gambarnya, gambar dari kamera tersebut. Nah, buat kalian nanti tiap produknya gambarnya berbeda ya, karena ini untuk contoh. Terusnya sama, kita bikin sama. Jangan lupa tanda kurang lebih. Kemudian PBR-nya juga sama. Ganti saja 600.000. 100 sampai dan kita buat sama. Kamera ya, tentunya ini misal 200.000. 200 sampai terlihat 6 menit. Kemudian jangan lupa all ditutup dengan all juga. Kemudian terdapat selanjutnya ya, ini karena produk sudah terpilih E3, ini heading yang ketiga. Selanjutnya di bagian head 3 kita akan menambahkan judul lagi, yakni kompas. Kemudian di sini kita akan memberi beberapa sosial media. Jadi kita di sini akan mencoba untuk menambahkan Instagram. Kita akan masuk ke dalam linknya. Jadi kita klik. Kemudian kita akan memasukkan link Instagram yang akan dimasukkan ke dalam website. Contohnya ini LMI pas. Kemudian kita beri tanda kurang lebih. Kemudian kita lagi untuk menambahkan gambar. Dengan Instagram nya bebas. Ini aku kasih 35, kemudian date-nya 35 juga. Search-nya ini untuk menambahkan logonya. Kita drag logonya dari yang kalian download, kita drag ke Chrome. Kemudian kita copy paste ke sini. Kemudian kalau udah, jangan lupa kasih kurang lebih. Nah, untuk di bagian sosial media ini kalian bisa menambahkan sosial media lainnya. Jadi nggak hanya satu, bisa lebih. Ya, mungkin bisa di Ctrl F, Ctrl S, kemudian kita buka. Open with ke Chrome.
Berikut merupakan hasil akhir dari websitenya ini. Dan ini kontak asnya bisa langsung nyambung ke link yang udah kalian masukkan ke dalam VS Code tadi. Nah, jangan lupa untuk setiap kalian memasukkan codingannya, jangan lupa untuk di Ctrl S agar codingan kalian tersimpan. Nah, codingan kalian ini harus mengikuti tutorial dari kami yang sudah dicontohkan di dalam sini. Yang pertama, membuat heading pada HTML. Terbukti tadi kita menggunakan H1, H2, dan H3. Kemudian format teks pada HTML, kemudian membuat paragraf pada HTML, membuat hyperlink, membuat list, dan menambahkan gambar pada HTML. Dan jangan lupa untuk mempelajari tutorial ini agar kalian bisa mengaplikasikannya sendiri. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.